Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nizar Kurniawan dari kelas Mazhar 2B, yang di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan orientalis atau Joseph Scott. Biografi Joseph Scott. Joseph Scott lahir di daerah Ratibet, Portlandia pada tanggal 15 Maret 1902. Dia berasal dari keluarga yang cukup religius. Ayahnya, Edward Scott, adalah seorang Katolik Roma dan guru sekolah luar biasa atau SLB, dan ibunya bernama Maria Mohr. Pada tahun 1943, Scott menikahi wanita Inggris yang bernama Lucy Isabel Dorothy. Scott memulai pendidikannya di kota kelahirannya, Ratibor, dengan mengawali belajar bahasa Yahudi. Selanjutnya mengikuti jenjang gimnasium klasikal tahun 1911 sampai 1920. Kemudian memasuki dunia perguruan tinggi yaitu Universitas Breslau dan Leipzig dengan kontekstual kajian filologi klasik, semitik, dan teologi. Salah satu karya besar Scott adalah The Origins of Mohammedan Jurisprudence tahun 1950. Buku ini merupakan konsentrasinya dalam bidang sejarah pembentukan hukum Islam. Karya lainnya yang tidak kalah populer adalah Introduction to Islamic Law tahun 1964. Dalam buku ini, dia banyak membicarakan format hukum Islam yang sistematis dalam konteks historis dengan redaksi yang lebih mudah dipahami. Pandangan pemikiran Joseph Scott. Pemikiran Joseph Scott mempunyai kepercayaan tradisional mengenai hukum Islam yang telah mapan. Kajiannya tidak bersifat teologis maupun yuridis, akan tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis. Dalam bukunya, Introduction to Islamic Law, Scott memberikan pendapat bahwa hadis Nabi Muhammad SAW terutama yang berkaitan dengan hukum Islam adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriah. Yang berikutnya, pengaruh pemikiran Joseph Scott. Pemikiran Joseph Scott dalam karya-karyanya mengenai hukum Islam adalah sebuah karya besar dan dijadikan rujukan yang dapat memperkenalkan hukum Islam terhadap kaum barat dan menunjukkan bahwa hukum Islam bisa diterima dan berlaku untuk semua manusia. Namun, sikap Joseph Scott yang tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam menjadi sorotan besar dalam pembahasan ini dan merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Yang terakhir, ada tanggapan terhadap gagasan Joseph Scott. Satu tanggapan terhadap gagasan Scott tentang pembentukan hukum Islam yaitu dari ahli sejarah hukum Inggris, Noel James Coulson. Coulson, walaupun mengakui validitas garis besar gagasan Scott, menganggapnya sulit untuk memahami keterputusan yang diciptakan Scott antara di Al-Quran dengan pembentukan hukum Islam. Berbeda dengan Scott, Coulson berpendapat bahwa legislasi Al-Quran, khususnya aturan-aturan rinci mengenai hukum keluarga, telah memunculkan perkembangan hukum secara berkesinambungan. Selain Coulson, Azami satu-satunya sarjana yang menulis buku khusus ditujukan kepada karya Scott. Terlepas dari kritiknya yang sangat detail, Azami secara umum mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat para sarjana lainnya yang mengkritik Scott karena tidak memberikan perhatian cukup kepada berbagai keputusan hukum Al-Quran yang menurut Azami merupakan kesalahan metodologis yang fundamental. Ya baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mungkin jika ada salah kata ataupun yang kurang berkenan dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.